Halo semua, selamat datang di IG Live bersama Sigma. Ini kita lagi nunggu beberapa orang buat datang dan kita mulai live kita buat hari ini nih. Sambil menunggu hari ini, aku mau beritahu bahwa kita bakal ngebahas tentang bincang-bincang Sigma. Kalau misalnya kalian tahu, di Atma Jaya sendiri kan ini ada banyak prodi ya teman-teman. Mulai dari teknik sipil, ilmu komunikasi, dan itu hampir ada 17 program studi. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu program studi paling terkenal di Universitas Atma Jaya, yaitu teknik sipil sendiri. Dan aku hari ini nggak bakal sendiri, aku bakal ditemani salah satu mahasiswa internasional yang berkuliah di Universitas Atma Jaya, yaitu Kak Solomon Holmes. Mungkin kita tunggu beberapa saat sampai Kak Soli ikut bergabung. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebagai perkenalan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu top universitas di Indonesia dan memiliki hampir sekitar 17 program studi. Dan salah satu program studi unggulan yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sendiri adalah teknik sipil. Dan hari ini bakal bersama kita Kak Solomon Holmes buat membahas program studi internasional di Atma Jaya. Halo Kak, ini kedengaran gak ya suara saya Kak? Suaranya jelas. Jelas banget. Ini ada gangguan noise atau gimana Kak? Kalau gangguan noise-nya nggak ada, aman. Oke. Punya saya aman apa enggak? Aman banget Kak. Di sana malah masih ya Kak, masih cerah banget gitu di sana. Masih siang. Iya siap Kak. Mungkin Kak, ini sebelum kita, iya Kak gimana? Ya, sebelum gimana? Oh iya Kak, aku mau ngenalin Kakak nih Kak. Mungkin sebelum kita buka resmi hari ini, aku ada sedikit pantun nih Kak. Kan ini udah ada sekitar 10 orang yang bergabung bareng kita. Aku ada sedikit pantun, pergi ke Jogja beli bakpia enak rasanya. Aku Putra Priyanto Habirun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan bersama kita hari ini Kak Solomon Holmes udah bergabung. Mungkin Kak, kita mau tahu lebih banyak nih, siapa nih kira-kira Kak Solomon Holmes ini dan nama panggilannya apa dan apa sih yang kita nggak tahu tentang Kak Soli ini? Nama saya Sulaiman Haji Becastani. Saya berasal dari Iran. Nama panggilan saya Soli. Jadi Soli aja. Saya mahasiswa Teknik Sipil Internasional angkatan 17. Dan ini saya lagi sedang apply untuk S2 di Poznan University of Technology di Polandia. Sambil nunggu untuk prosesnya. Wah menarik nih Kak. Aku dapat Kak. Aku dapat satu poin penting dari Kak Soli tadi bahwa mengambil program teknik sipil internasional. Mungkin kira-kira dijelasin dong Kak. Teknik sipil internasional dan teknik sipil biasa itu apa bedanya sih Kak? Aku kayak teman-teman yang lain mau tahu nih di sini gitu. Jadi teknik sipil internasional sama teknik sipil yang biasa itu lebih bagus kalau mau misalnya apply untuk S2 di luar negeri atau mau kerja di luar negeri. Kalian harus tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus, mungkin nanti di lapangan kerja susah. Kalau misalnya bisa gitu juga kalau ambil teknik sipil biasa tapi ambil kursus bahasa Inggris juga. Tapi kalau ambil kursus bahasa Inggris, fokusnya bahasa Inggrisnya enggak di teknik sipil. Jadi kita ambil ICEP itu bahasa Inggrisnya kita jadi fokusnya di lebih ke bangunan atau mau ke hidrolik atau mau ke gimana. Jadi fokusnya di situ. Saya dapat pengalaman ini dari ICEP dan salah satu lagi yang saya dapat surat dari kantor administrasi yaitu saya bisa apply untuk S2 tanpa ada surat TOEFL atau surat IELTS. Dan itu namanya Medium of Instruction, yaitu dijelasin kalau bahasa saya di kampus itu adalah bahasa Inggris. Saya dapat itu dari ICEP. Waduh, berarti Kak, kira-kira mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh nih tentang teknik sipil internasional, kita mungkin agak bincang-bincang, agak nyeret dikit nih Kak. Kan Kakak ini kira-kira asalnya dari mana dan
bahasa ibunya apa sih Kak? Kita kan pasti orang-orang langsung bertanya nih, ini siapa kok? Bukan orang Indonesia ini siapa gitu. Kira-kira perkenalan dari apa gitu Kak? Oke, saya ya dari awal ya, saya Sulaiman Najib Syahstani, nama panggilan saya Soli. Saya bahasa asal saya Persia, jadi saya bukan bahasa Oh, asal saya oke. bukan Indonesia. Eh, saya kuliah 4 tahun di Atmajaya di ISEP, International Civil Engineering Program. Eh, ya mungkin itu dari saya. Oke Kak, mungkin kan ini kata-kata Kakak bahasa Persia. Jadi pas masuk ke Atma Jaya sendiri ini melalui program transfer dari universitas di Iran atau emang daftar reguler ke Teknik Sipil Internasional Kak? Kalau kita boleh tahu. Saya pertama itu datang di Jogja. Soalnya saya punya keluarga di sini di Jogja, dan habis saya ketemu sama keluarganya, saya yang pengen ikut passion saya yang saya emang dari kecil suka lihat construction, atau saya suka lihat alat-alat berat, dan saya habis lulus dari SMA saya ingin ikut program teknik sipil, tapi waktu itu saya cari program teknik sipil adanya cuma dua di Jogja. Yang paling bagus cuma dua yang pakai bahasa Inggris internasional, yaitu Atmajaya sama Universitas Indonesia. Saya habis tanya sama teman-teman saya, yang orang-orang sekitar saya, ya akhirnya dikasih tahu kalau oke, lulusan Atmajaya itu kedepannya lebih bagus, dan oke, saya akhirnya pilih Atmajaya ISEP untuk lanjut studi saya di Indonesia. Wah, berarti nih aku bisa ngambil kesimpulan nih Kak, bahwa ternyata Atma Jaya sendiri khususnya program teknik sipilnya bukan hanya di mata orang Indonesia bagus nih ya Kak, berarti di mata-mata para pelajar internasional juga bagus ya berarti. Benar-benar. Mungkin Putra juga tahu kalau di Atmajaya di ISEP kita ada student exchange dari Hmm. kampus Lille, kalau saya nggak salah. Lille sering kita ada mahasiswa exchange dari sana. Dan ya mereka juga Oh sudah iya tahu benar Kak. Atmajaya teknik sistemnya Atmajaya gimana. Waduh, berarti untuk kesempatan ke luar negeri kalau misalnya bergabung di teknik sipil, khususnya yang program internasional itu besar banget ya Kak, mulai dari student exchange, program transfer. Oh iya Kak, mungkin sebelum kita mulai, Kak Soli ini kalau boleh tahu, emang udah tahu bahasa Inggris dari sejak kecil atau baru belajar nih Kak? Dan kira-kira gimana dampak masuk ke teknik sipil internasional ke bahasa Inggrisnya Kak Soli pada umum, pada khususnya? Jadi pas saya SMA saya suka juga belajar bahasa Inggris. Soalnya saya tinggalnya bukan di Iran. Saya Hmm. tinggalnya sekarang di Qatar. Dan di Qatar Hmm. kalau saya mau ngomong sama orang, saya harus tahu bahasa Inggris. Jadi dari situ saya belajar. Tapi bahasa Inggris yang ada di teknik sipil itu beda. Dan itu cuman bisa diajarin, cuman bisa dipelajari, cuman di international program. Eh, dan saya belajar tentang bahasanya teknik sipil, saya belajarnya di ISEP, dan sama dosen-dosen saya, sama mungkin saya ikut webinar atau apa, baru saya belajar bahasa Inggris. Wah, berarti bahasa Inggris itu bukan tentang buku semata ya Kak, tapi lebih kepada penerapannya. Sedangkan kita di internasional itu benar-benar full penerapannya, atau kira-kira mungkin sistem pengajaran di teknik sipil internasional itu gimana Kak? Kalau boleh tahu dari Kak Soli sendiri rasain gimana? Jadi mungkin saya bisa dibanding sama kampus yang saya barusan apply. Itu kalau di bahasa Poland namanya Politechnika Poznanska. Saya dapat kurikulumnya kampusnya itu, dan pas saya dibanding saya lihat, oh, eh, mata kuliah yang kita ada di Atmajaya sudah ada di S2-nya kuliah-kuliah sana. Jadi aku rasa kayak, oh oke, it's more easier to get involved in master degree. Soalnya kita udah ada basicnya dari Atmajaya. Ya itu apa, kurikulumnya teknik Wah, sipil Atmajaya emang bagus.
Wah, ini bukan promosi ya teman-teman, tapi ini benar-benar honest review dari salah satu mahasiswa internasional yang dari Iran sendiri, dan bahkan sampai nanya nih ngebandingin antara Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya, kira-kira civil engineering-nya mana yang lebih unggul nih. Dan itu bahkan bisa bersaing ya, Kak. Mungkin Kak, dari kakak sendiri kan Atmajaya kan ada di Yogyakarta ya kak. Pas Kak Soli datang ke Yogyakarta nih kak, ada nggak kira-kira culture shock pas wah orang-orang Yogyakarta gini nih, atau mungkin orang Indonesia pada umumnya kayak gini? Oke, mungkin mungkin ini buat orang-orang jadi aneh, tapi saya kalau tanya-tanya teman saya dari Indonesia juga sama. Saya pas datang ke Jakarta, saya asalnya dari Doha sampai Jakarta dulu. Saya sampai Jakarta, aku kayak saya nggak suka kayak terlalu ramai, terlalu macet. Tapi pas sampai Jogja, awannya beda, cuacanya beda, orang-orang semua beda. Oh, saya jadi jatuh cinta sama Jogja. Akhirnya pas saya pulang, oh Wah, saya nggak bisa lepas dari kota ini. waduh, berarti jatuh cintanya bukan hanya kepada sistem universitasnya, tapi emang atmosfer lingkungan Jogja itu benar-benar mendukung ya kak, seluruhnya gitu ya. Oh Benar iya kak. banget. Dan itu mungkin kata-kata dari orang Jogja, kalau sudah minum air Jogja udah nggak bisa balik kemana-mana lagi. Waduh, mungkin ibarat kalau udah candu ya kak sama Yogyakarta, udah sekalinya candu, udah susah lepas gitu dari adiksi ini. Iya, benar-benar. Oh iya ini kak, ada dari salah satu kolom komentar dari Bu Oki nih datang bahwa muji bahasa Indonesia ya kak Soli bagus banget gitu. Oh iya kak, mungkin kira-kira dari Atma Jaya sendiri ada nggak ya kak kayak program pengembangan bahasa Indonesia yang khusus untuk mahasiswa internasional yang belajar gitu di sini. Jadi bukan hanya fokus ke bahasa Inggris saja, tapi bisa mengenal bahasa Indonesia lebih menyeluruh gitu kak. Jadi kalau di kampus Atma Jaya, di kampus satu ada kursus untuk belajar bahasa Indonesia, tapi Mhm. di Atma Jaya itu kursus beda, jadi harus biayanya sendiri, pembayarannya sendiri. Tapi saya belajar bahasa Indonesia bukan di kursusnya itu, saya belajar di kelasnya, kelas sendiri. Jadi saya dengerin teman-teman saya, oh berarti mereka bilang kata-kata ini artinya ini, kata-kata ini artinya ini. Oh oke, lama-lama saya ngerti. Oh gitu, berarti praktis by learning by doing ya kak, kata-katanya gitu. Ya, exactly. Oke, mungkin kak, kira-kira apa sih keunggulan-keunggulan lain yang menurut kak, wah aku ini beruntung banget gitu bisa masuk ke International Civil Engineering-nya Atma Jaya gitu. Kira-kira apa kak bisa di-mention gitu? Saya dapat banyak teman dari Atma Jaya. Jadi Atma Jaya itu bukan cuma untuk belajar, tapi itu untuk bikin orang sosialis. Eh, saya mungkin sebelumnya itu saya kurang sosialis sama orang-orang di luar, tapi pas saya masuk ISET, atau bukan cuma ISET, Atma Jaya, saya dapat banyak teman, dan itu caranya acara-acara yang ada di Atma Jaya itu bikin mahasiswa lebih dekat. Mungkin kalau di kampus lain ada acara seperti ospek, tapi di Atma Jaya ospek tidak ada. Dan acaranya seperti LDPKM atau seperti itu semuanya biar mahasiswa bareng-bareng senang. Jadi nggak ada marah-marahnya, nggak ada ribet-ribetnya. Itu pengalaman yang paling oke buat saya. Oh iya, berarti sistem perundungan itu khususnya di Atma Jaya udah sangat dihapuskan ya kak, malah diganti kepada kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung soft skill dan sosialis kita gitu. Benar-benar ya, benar. Jadi saya dapat Eh, banyak teman, bukan cuma dari teknik sipil. Saya dapat dari fakultas teknobiologi, fakultas industri. Saya punya banyak teman dari situ juga. Oh iya kak, mungkin kira-kira bisa dijelasin gak ya kak, teknis belajar di Atma Jaya itu gimana, dan kira-kira sebelumnya aku mau konfirmasi kak, Kak Soli sempat dapat online gak ya kak eh, waktu pandemi ini, pembelajaran online gitu? Pembelajaran online saya dapat sekitar 2 tahun, dari 2020, awal-awal 2020 sampai saya lulus. Dan Mm. wisudanya saya juga online sebenarnya. Dan
Mungkin kalau dari dari online pelajarannya ya kurang kurang ngerti mahasiswa, tapi kalau masuk kampus pembelajarannya lebih bagus. Ya, tapi kalau masuk online, kalau masuk langsung di kelas, saya lebih suka soalnya eh, buat mahasiswa lebih jelas. Tapi ya di situasi kayak gini, di pandemi kayak gini, kita harus ikut aturan yang ada sekarang buat kesehatan. Oh iya Kak, oh iya, kira-kira mungkin dari Kak Soli, aku mau mengulik dikit nih Kak. Kira-kira kesiapan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta sendiri dalam penerapan sistem online itu sejauh apa sih? Mulai dari mungkin penggunaan sistem kuliah atau mungkin masih konvensional Kak? Ya, saya mungkin mulai Atmajaya sebelum mulai corona udah siap buat pembelajaran online, dan menurut saya lumayan sukses di situasi kayak gini. Oh iya, baik Kak. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan masuk nih Kak. What is your favorite course that you take in Atmajaya? Maybe we can be blended with English itself because your international program, right? Yeah, okay. What is my favorite course? Yeah, I Yes. had a lot of courses actually, like maybe religion. I had Pancasila. I had different kind of courses, but my favorite one was hydraulic structures with Miss Kiki. Uh, jadi pas saya masuk kelasnya Miss Kiki itu uh, pembelajarannya udah updated. Mahasiswa itu nggak bosen di kelas. Eh, Mereka sambil belajar dan main game bareng. Jadi it's interesting to get educated by Miss Kiki. Maybe that's my. Ah, I see. So you say that we are playing games in the class itself. So what kind and typical of the games that you are playing in the class? Karena kayak jarang banget gitu loh Kak, kayak nemuin, wah kuliah sambil main game. Ini kuliah benar atau enggak sih? Jadi mungkin kalau dari kelasnya Miss Kiki itu ada website, saya lupa namanya websitenya, tapi ada competition between different students. Mahasiswa yang lain ada competition. Kalau ada yang lebih hasil jawabnya lebih oke, jadi dia yang menang. Atau kelasnya Pak Harijanto di entrepreneurship, dia itu bawa apa namanya, spaghetti sama marshmallow. Siapa yang bisa bikin structure lebih kuat pakai spaghetti dan marshmallow. Dan it was interesting. Itu bikin mahasiswa itu it makes competition between students. So yeah, that's how it works in the game. I see. So I got a good point from you. Ayo kita honest review nih Kak. Ayo kita honest review dan kira-kira kita bongkar kira-kira uh, pengajaran para dosen itu kira-kira menyenangkan kah? Atau kira-kira lebih condong membosankan? Ini kita ditonton langsung dari sekitar beberapa orang dan kita mau tahu nih Kak, honest review dari dosen-dosen di Atmajaya itu gimana, khususnya di program Teknik Sipil Internasional. Yang seperti yang Kakak bilang tadi, mungkin ada poin-poin lain gitu yang wah seru banget nih di Teknik Sipil gitu. Oke, kalau di teknik sipil yang mungkin lebih menarik itu laboratoriumnya udah lumayan updated, dan pas masuk laboratori kayak atmosfernya lebih beda. Jadi kita bukan kita nggak mikir kita mau jadi mau jadi civil engineer berarti kita harus sombong atau apa. Bukan, kita langsung lepas jaket, biar semua baju-baju kita biar semua jadi kotor, nggak apa-apa, yang penting kita dapat hasilnya itu. Oh iya, berarti lebih kayak diajarin kepada untuk daya juangnya gitu ya Kak. Bahkan kita di anak-anak teknik sipil itu belajar banyak gitu ya Kak. Oh iya, kira-kira
program-program unggulan apa nih Kak yang ada di program Teknik Sipil Internasional that you can't to find in the other regular programs? Program gimana? Buat saya kurang jelas pertanyaannya. Oh yeah, I'm sorry. Maybe I can be repeated. I have heard about several program like ada Sakura Exchange, like there is fast tracking, like 3+2. Maybe can you explain it to us? What is that? Jadi yang program exchange atau program 3+2 itu seperti 3+2 itu seperti yang teman-teman saya yang ambil 3 tahun belajar di Atmajaya dan habis itu 2 tahun di negara lain atau mungkin di Taiwan. Jadi totalnya 5 tahun bukan dapat S1 tapi dapatnya S2. Dan program exchange-nya juga lumayan banyak. Field trip-nya juga lumayan banyak ke Jepang, kalau nggak salah pernah ke Vietnam atau Taiwan, saya lupa juga. Lumayan aktif di program-program seperti itu. Oke, I see. Oh ya Kak, kita kan ini udah bahas tentang masa kini gitu, masa setelah masa saat kuliah. Kita mau tahu dong kehidupan Kak Soli setelah lulus dari Atmajaya sendiri sebagai seorang fresh graduate, kayak gimana peluang karir sebagai lulusan Teknik Sipil Internasional di Atmajaya sendiri? Oke, mungkin yang paling pertama, yang paling penting setelah lulus dari Atmajaya itu dapat karier. Dan menurut saya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru sebisanya ikut organisasi biar nanti kalau masuk ke CV banyak experience-nya, banyak pengalamannya, dan habis lulus dari Atmajaya mungkin bisa dapat internship, walaupun Atmajaya sendiri ada internship-nya sendiri, tapi kita butuh lebih pengalaman. Ya mungkin yang paling penting itu jadi pengalaman. I see. Jadi Kak, kira-kira seberapa ramah sih Universitas Atmajaya sendiri kepada mahasiswa internasional? Mungkin ada program-program yang kayak ini khusus banget gitu buat mahasiswa internasional agar lebih akrab gitu dengan orang-orang Jogja, dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia sendiri. Kira-kira apa sih Kak? Program pakai bahasa Inggris aja, saya nggak ngerti ini soalnya terlalu halus buat saya. Oh iya. Oke. Gimana? Mungkin aku pernah dengar kan Kak, kayak there is a virtual international cross cultural day, or even like ada suatu acara atau event itu yang kayak benar-benar mahasiswa internasional itu dilibatin langsung gitu loh Kak kepada acara Atmajaya. Itu kira-kira boleh nggak di-mention kira-kira gimana kegiatannya Kak dan apa nama kegiatannya gitu? Oke. Saya dari 2017 semester 1 langsung di welcome sama kantor KKP dan saya diajak untuk International Cultural Day. Saya harus bilang terima kasih untuk KKP ya. Soalnya selama ini tiap tahun saya diajak, saya di-invite untuk International Cultural Day, dan itu eventnya lumayan besar. Itu salah satu acara dari Teknik Sipil, dari Atmajaya, dan salah satu lagi untuk Teknik Sipil itu Civil Engineering Day. Itu mungkin saya bisa bilang itu yang paling acara yang paling besar di Teknik Sipil UAJ. Dan habis itu kita ada acara khusus International Civil Engineering Program, yaitu Bridge Design and Storytelling Competition. Saya dulu pernah 2 kali ikut organisasi itu, dan itu lumayan menarik. Oh iya, ini kan Kak, aku sempat nge-stalking nih tentang BDSTC yang Kak Soli sebutin tadi. Dan kalau nggak salah Kak Soli pernah jadi presiden malahan ya di BDSTC ini. Kira-kira boleh dong dijelasin Kak, itu kok gimana gitu?
Jadi BDSTC itu untuk anak SMA yang mau masuk kuliah itu biar lebih kenal sama ICEP, International Civil Engineering di Atmajaya. Dan waktu itu saya lumayan dapat banyak anggota yang masuk untuk competition. Ada banyak kritiknya, ada banyak yang suka juga. Saya suka pas semuanya keluar dari competition itu, semuanya saya lihat semua anak-anak semua senang. Jadi oke, saya sendiri senang sama acaranya itu. Oh iya baik. Berarti atmosfernya di mahasiswa Atma itu nggak ada diskriminasi ya Kak. Bahkan kayak proofnya itu dari Kak Asoli sendiri yang mahasiswa internasional dari Iran yang mungkin bisa kita bilang nggak ada pendukung nih dari negara asal gitu. Malah dapat dukungan dari mahasiswa Indonesia sendiri ya Kak. Iya, benar-benar. Oke. Kira-kira berarti selama berkuliah di Atma itu kayak mungkin kita bisa susah senangnya itu apa Kak? Mungkin mulai dari susahnya gitu. Kira-kira aduh ini malah aduh susah banget gitu dijalani gitu. Dari kesusahannya dari segi apa Kak? Kalau di Atmajaya mungkin kalau untuk awal-awal pas mulai kita kayak bahasanya terlalu ribet, bahasanya terlalu susah, saya nggak ngerti. Tiap hari pakai Google Translate atau gimana. Tapi lama-lama oke, aku kayak I'm getting used to it, so it's going to be okay, I think. And maybe that's the only thing that I realized from Atmajaya, that it's going to be hard. Okay. So one of the barrier is the language itself. So I want to know Kak, kira-kira kalau misalnya nih aku sebagai posisinya anak SMA, aku mau mendaftar ke Teknik Sipil Internasional tapi bahasa Inggris aku kayak masih kayak terbata-bata gitu atau maksudnya dikit-dikit Google Translate, dikit-dikit Google Translate. Itu gimana bisa nggak ya Kak? Jadi untuk masuk ICEP sebelum pas masuk semester 1 ada kursus diajarin sama kampus 1. Jadi ada dosen khusus dari kampus 1 diajarin bahasa Inggris dulu. Kita sambil belajar di mata-mata kuliahnya teknik sipil, kita ikut kalau nggak salah namanya English for Engineering. Kalau nggak salah itu diajarin semua tentang bahasa-bahasa Inggris yang ada di ICEP. Oke, berarti sambil kita belajar kita juga ditopang oleh beberapa mata kuliah yang nggak memberatkan ke engineering tapi lebih ke pemahaman bahasa kita gitu ya Kak? Benar banget. Jadi mungkin kalau mahasiswa SMA nggak perlu khawatir kalau misalnya mereka nggak bisa bahasa Inggris atau takut pakai bahasa Inggris. Itu it's okay. At first it's going to be a bit hard, but after that you will get a best achievement. Oke. Kemudian Kak, mungkin lebih kepada teknisnya nih. Kira-kira apa sih yang kalau misalnya aku sebagai anak SMA mau masuk ke ICEP sekarang, ICEP itu berarti singkatan dari International Civil Engineering Program ya, atau Teknik Sipil Internasional. Kira-kira apa sih yang aku bisa siapin dari sekarang untuk new restart nih Kak, supaya peluang masuk aku ke ICEP lebih besar nih? Oke, yang paling penting pas sudah masuk semester 1, yang paling penting saya saran untuk mahasiswa baru, learn the basic. Jadi yang basic itu penting banget kalau mau masuk teknik sipil. Mungkin ada dosen namanya Pak John, Pak Junaidi. Dia selalu bilang kalau dia selalu bilang learn the basic and then the rest of it is just logic. Ya, that's true. Itu emang benar. Kita belajar basic dulu, baru kita pakai logic. Oh, berarti basicnya gini. Kalau kita misalnya pakai basic ini, berarti logiknya nanti otomatis ikut gitu. Itu mungkin saran yang paling penting.
Oh ya, berarti pelajari konsep, bangun dulu fondasi dari awal, kemudian nanti tiang-tiangnya diberdiriin ya kak. Ibarat kalau di sipil kayak gitu ya. Iya, iya, emang Oh iya. benar kayak gitu. Dari fondasi baru bisa satu-satu naik gitu. Oh ya, berarti dari foundationnya dulu baru kita naik ke pile-nya masing-masing gitu ya, ibarat kalau di sipil. Oh Iya, iya kak. exactly, Kemudian exactly. di sipil itu kan kak, di sipil kita itu bukan hanya tentang teori ya, tapi tentang harus kita praktekin. Jadi kira-kira banyak nggak ya praktek di teknik sipil sendiri yang menunjang kemampuan kita untuk bisa memahami dunia kerja nantinya? Oke, kalau teknik sipil itu luas. Uh, the fields are too big. Jadi maybe kita harus balik ke dasarnya teknik sipil. Teknik sipil itu kata-kata teknik sipil itu dari mana? Teknik sipil itu dulu pas zaman dulu ada cuma dua engineer. Jadi satu engineering itu untuk military engineering dan satu lagi itu civil engineering. Yang civil itu khusus buat warga-warga. Jadi keperluannya kota. Kita perlu apa? Eh, itu civil engineering yang uh, ya artinya kita harus apa kasih fasilitas ke warga. Dan kita ada banyak jalur hidrolik, jalur manajemen, jalur structure, jalur transportasi. Di Atma Jaya ada lima hidrolik, manajemen, soil engineering, transportation engineering, satu lagi enggak ingat. tapi tapi mungkin kalau mau masuk S2 atau mau S3 lebih profesional lagi, lebih luas lagi gitu. Oke. Tunnel engineering Kalau atau apa. kalau boleh tahu dari Kak Soli sendiri spesifiknya ambil ke mana nih Kak dari beberapa yang udah disebutin tadi gitu? Saya ambilnya structural. Jadi mungkin kalian pernah, kamu juga Putra, maybe you already take the course ya, structural analysis. Ya Ya, agak itu ribet. itu ribetnya penting. Kalau nggak belajar nanti susah. Oke. Kak, mungkin ini mungkin yang jadi pertanyaan aku mungkin sebagai mahasiswa S1 nih. Kira-kira kan Kak Solis sekarang ngambilnya spesifik ke structural engineering yang udah disebutin tadi. Kalau misalnya aku lanjut S2 boleh nggak ya kayak lintas minat misalnya aku tiba-tiba oh aku pengen ke hidrolik nih atau ke soil atau apa itu kira-kira gimana Kak? Oh, itu boleh kalau di Atma soalnya kita belajarnya general tentang civil engineering. Jadi kita udah belajar basic-basicnya lima fieldnya yang tadi. Kalau kita mau masuk hidrolik boleh, kalau kita mau masuk tanah boleh, kalau mau kemana aja boleh. Yang penting ada kata-kata Bachelor of Engineering. Oke. Tapi dari Kak Solis sendiri nih udah lolos nih Kak dan katanya udah mau daftar ke Polandia lagi. Semoga udah langsung keterima ke accept. Kira-kira sehabis dari S2 itu mau berkarir sebagai apa Kak? Praktisi di bidang teknik sipil or you become a lecturer maybe? Saya sendiri lebih suka ke langsung di teknik sipil, tapi mungkin kalau misalnya saya perlu dari teman atau siapa disuruh kasih apa lecture atau apa, saya bisa bantu atau gimana ya. Saya bisa balik ke kampus, tapi bukan secara dosen, mungkin secara bantu aja. Oh gitu. Berarti seperti ibarat staf ahli dosen atau staf pendamping dosen gitu ya Kak? Iya, benar. Oh ya Kak, mungkin sehabis Kakak lulus ini sebagai fresh graduate, tawaran kerjanya gimana Kak? Apakah sudah mendapat tawaran kerja atau mungkin gimana Kak untuk berkarirnya sehabis ini? Karena saya barusan lulus dari bulan November, saya udah mulai cari kerja. Semoga dapat
bulan depan, misalnya saya udah kasih CV saya ke beberapa tempat, semoga diterima. Amin. Saya bisa bilang kalau lapangan kerja udah lumayan banyak, apalagi di Indonesia yang mau ibu kotanya mau jadi di Kalimantan, berarti anak-anak teknik sipil udah harus siap-siap sekarang. Oh iya, benar Kak. Tapi Kak, mungkin kan selain Indonesia kan kira-kira kan kita belajarnya dalam bahasa Inggris nih. Peluang karirnya untuk kita kerja di luar negeri gimana Kak? Ibarat udah kuliah di Atma Jaya tapi memakai sistem internasional, untuk ke luar negeri gimana Kak? Apakah lebih mudah atau sama aja peluangnya gitu? Eh, saya belajar di Atma Jaya. Atma Jaya ada aggregated by International System of Learning. Jadi Atma Jaya udah ada sertifikat itu mahasiswa Atma Jaya udah bisa they already recognized outside of Indonesia. Jadi it's already worldwide. So we don't have to be worried about our degree or about our oh, is it valid in another country or no? I think it's already valid because we already have that certificate in Atma Jaya. Jadi kita kalau misalnya dapat ijazahnya, di bawah ijazahnya ada logo sertifikatnya itu. Dan itu lumayan penting untuk mahasiswa Atma Jaya. Oh ya, berarti Atma Jaya sendiri khususnya kayak program teknik sipil internasional itu terakreditasi secara nasional dari Badan Sertifikasi Nasional, saya agak lupa namanya, dan juga terakreditasi secara internasional ya Kak, berarti? Iya, benar. Baik. Atma Jaya udah mungkin ini setelah 6 bulan kalau nggak salah barusan dapat akreditasi itu. Dan itu lumayan, saya mungkin kalau di page Instagramnya UA Jaya sendiri masih ada posternya itu. Saya sendiri sebagai mahasiswa asing senang dapat sertifikat itu. Wah, berarti kuliah di Atma Jaya khususnya di program internasionalnya walaupun nggak keluar negeri udah dapat pengakuan dari luar negeri juga gitu ya Kak? Iya benar. I see. Walaupun ada proses legalisasi dari misal mau belajar di luar negeri harus ada proses legalisasi di kedutaan negaranya sendiri, tapi it's already well known, we can say. Oh iya, berarti ibarat aku pernah baca sih beberapa Kak. Jadi ada beberapa mahasiswa yang keluar negeri itu harus penyetaraan ijazah. Jadi mungkin dengan pengakuan ini malah nggak perlu penyetaraan ijazah lagi ya Kak, antara luar negeri dan Indonesia gitu, karena dia well recognized yang Kakak udah sebut ini tadi. Sebenarnya untuk legalisasi harus langsung ke kedutaan, misalnya itu bukan masalah kampus lagi. Kalau dari kampus udah already internationally known, tapi itu masalah satu negara sama yang lain. Jadi Ministry of Foreign Affairs sama Ministry of Foreign Affairs in another country. Jadi kita harus ada prosesnya itu kalau mau kerja di luar negeri atau mau belajar di luar negeri. Prosesnya. Oh iya, baik. Oh iya, kalau boleh tahu Kak Soli sekarang berarti ada di Iran atau di Indonesia Kak? Saya sekarang di Qatar, di Doha. Oh iya. Dari kecil emang tinggal di sini sama keluarga saya, semuanya pindah di Qatar. Oh iya, baik. Berarti setelah S2 mau baliknya ke Qatar atau mau balik ke Indonesia Kak? Dari Kakak sendiri kayak udah tadi bilang nih sekali minum airnya Jogja udah nggak bisa lepas gitu. Jadi itu gimana Kak pertanggungjawabannya itu? Sebenarnya saya pengen banget balik ke Jogja, tapi kalau mau balik harus ada lapangan kerjanya. Masalahnya di lapangan kerja di Jogja lumayan kecil
gajinya juga lumayan kecil. Jadi mungkin saya cari-cari di negara lain. Mungkin saya keluar dari Eropa di Asia lagi, tapi di negara yang selain Indonesia saya coba. Oh iya, berarti kakak ini udah sangat ya kak. Sehabis keluar dari Indonesia nggak perlu ragu gitu untuk berkarir ke Eropa, kemana gitu, karena udah dari sertifikatnya aja udah pengakuan internasional gitu ya. Oh iya kak, Iya, sebelum iya. baik kak, aku mau minta dong kak, kira-kira beri dong beberapa alasan secara singkat dan padat nih, kenapa bangga sebagai mahasiswa Atmajaya khususnya yang mengikuti program Teknik Sipil Internasional. Sebenarnya itu harusnya ada passionnya. Jadi kalau misalnya ada passion sendiri, kalau kita rasa sendiri, oh kita suka tentang teknik sipil atau apa, oke. Saya saran, kalau misalnya ada passionnya, don't hesitate, just go for it. Uh, uh, itu khusus anak-anak SMA yang suka geometri. Jadi kalau geometrinya udah bagus, saya itu saran langsung ikut teknik sipil aja. Oke, siap. Mungkin kak pesan-pesan dong bagi para mahasiswa Atmajaya sekarang supaya lebih semangat nih kuliahnya, supaya mengejar gelar sarjana tekniknya nih. Gimana kak? Oke, aku mungkin bisa bilang kalau mahasiswa Atmajaya udah dari semester 1 udah semangat. Tapi aku cuma mau ingatin kalian, habis lulus dari Atmajaya, there is a great future ahead of you. So just go for it, just don't give up, and ya semangat. Don't give up dan terus semangat gitu karena peluang karirnya besar, dan ini buktinya dari Kak Soli sendiri udah mulai berkarir di mana-mana, bahkan sekarang udah kembali ke Qatar dengan membawa ijazah Atmajaya sendiri ya Kak. Iya, benar. Saya bentar lagi saya mau mulai kerja juga di sini. Wah, semoga sukses buat karirnya Kak Soli ke depan. Dan kira-kira ini mungkin waktu kita udah hampir habis Kak, udah selesai wah ini gak kerasa banget bicara sama Kak Soli nih. Bahkan bahasa Indonesia ya aku gak kerasa gitu Kak, bahwa kakak ini orang luar negeri gitu. Untung mukanya masih muka orang Iran gitu. Kalau misalnya muka orang Indonesia udah fix Kak, melokal sekali Kakak. Oh, saya sebenarnya sering dikasih itu, oh, masnya kelihatan orang Indonesia. Oh, emang saya kelihatan orang Indonesia? Ya, kalau kata dia ya, kalau dari bahasanya kita nggak ngerti kalau masnya itu orang Indonesia. Oke. Oh iya. Oh iya, satu pertanyaan nih Kak. Kan lolos itu pasti banyak alumni kan dari Atmajaya sendiri. Kira-kira jaringan alumninya untuk di Atmajaya itu gimana, dan kira-kira gimana bisa menunjang karir kita ke depannya? Eh, itu tergantung mahasiswa sendiri. Jadi kita harus siap-siap untuk karir depan. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih kalau tentang karir depan itu kita harus jadi smart. Ya mungkin kita di kuliah pas belajar di kampus kita nggak terlalu fokus, nggak terlalu itu. Ya oke, now it's time for you to get on. Now it's time for you to wake up. So you have to go, apply as much as you can, apply as much as you want. So just don't give up. There is a lot of things. Makasih buat Kak Soli, dan kesan-pesan dari Kak Soli mungkin satu yang paling aku bisa tangkap itu pahami logiknya, dan setelah itu semuanya hanya tinggal mengikuti pemahamannya aja gitu. Tetap semangat belajar semua dan berkarir, karena kita di Atmajaya sendiri udah benar-benar kesempatan yang besar untuk masuk di Atmajaya, dan bagi yang mau mendaftar ke program teknik sipilnya ini merupakan suatu kesempatan besar, ada pengakuan secara internasional, dan kalian bisa kerja dimanapun, lapangan kerja terbuka luas bagi kita semua. Thank you banget buat Kak Soli, dan thank you kepada semua viewer kita buat malam ini. Selamat malam Kak. Thank you. Selamat malam. Good luck everyone.